Baik, saya Walid Lub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Syafi'i di channel Sahabat Pelajar Digital. Semoga video kali ini menjumpai anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini, sebelum ke pembahasan ya, Pak Syafi'i sampaikan dulu menu-menu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini ya. Sebelumnya Pak Syafi'i akan menyampaikan kompetensi dasar pada pertemuan pagi hari ini. Adapun kompetensi dasar kita pada pertemuan pada pagi hari ini yaitu memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Kemudian melakukan pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Mengemukakan perkembangan teknologi perkantoran, menjelaskan hakikat otomatisasi perkantoran, melakukan identifikasi. Saya ulang lagi, melakukan identifikasi teknologi atau otomatisasi perkantoran berdasarkan jenis, tuntutan, kebutuhan pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait perkembangan teknologi perkantoran dan hakikat otomatisasi perkantoran dengan cermat, memiliki karakter religius, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian, dan memiliki kemampuan literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan untuk membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Baik, anak-anakku sekalian, adapun pokok bahasan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas perkembangan teknologi perkantoran, hakikat otomatisasi perkantoran. Yang pertama, perkembangan teknologi perkantoran. Kita bahas yang pertama ya, pengertian teknologi perkantoran. Teknologi merupakan ilmu mengenai keterampilan, sedangkan kantor merupakan tempat berlangsungnya pekerjaan kantor. Jadi dapat disimpulkan teknologi perkantoran adalah ilmu atau teknologi kantor beserta alat-alat penunjang keberhasilan pekerjaan kantor secara efektif dan efisien. Anak-anak sekalian, pekerjaan kantor selalu menangani kegiatan kesekretariatan dan administratif ya. Saya ulang lagi, pekerjaan kantor selalu menangani kegiatan kesekretariatan dan administratif. Kegiatan tersebut berhubungan dengan pekerjaan catat-mencatat, membuat perjanjian, memfasilitasi pertemuan, memberikan laporan, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, mengirim surat, dan sebagainya. Teknologi perkantoran sangat berhubungan dengan pekerjaan kantor. Teknologi ini memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama di negara yang sedang atau semakin berkembang. Dengan menggunakan teknologi-teknologi, diharapkan segala pekerjaan kantor dapat diselesaikan secara cepat, efektif, dan efisien. Itu pembahasan mengenai pengertian teknologi perkantoran. Selanjutnya, apa dampak positif perkembangan teknologi perkantoran dalam bidang ketenagakerjaan? Ya. Jadi perkembangan teknologi perkantoran itu memiliki pengaruh atau dampak. Ya. Peralatan dan mesin-mesin kantor berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Ya.
Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas, misalnya di bidang penggandaan dokumen ya. Dahulu guna keperluan penggandaan, alat yang digunakan hanyalah mesin tik, ya, mesin stensil manual. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, kini mesin tik sudah ditinggalkan dan diganti dengan menggunakan mesin fotokopi dan komputer yang dapat mengirimkan data dari suatu tempat ke tempat lain. Bahkan dengan kemajuan internet, pengiriman data dapat dilakukan dengan cepat dan efisien meskipun dalam jarak yang jauh sekalipun. Kemajuan dan kompleksitas teknologi perkantoran telah membawa dampak terhadap pekerjaan itu sendiri, baik dalam hal prosedur kerja maupun terhadap hasil pekerjaan. Perkembangan teknologi perkantoran mempunyai banyak sisi, positif dibandingkan negatif. Ya. Nah, pengaruh positif tersebut bisa dalam hal ketenaga kerjaan, prosedur kerja, dan hasil kerja perkantoran itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, dampak positif perkembangan teknologi perkantoran dalam bidang ketenaga kerjaan, yaitu meliputi 1. Meningkatkan mutu tenaga kerja, 2. Meningkatkan kegairahan dan kedisiplinan kerja, 3. Meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja, 4. Meringankan tenaga dan pikiran pekerja. Kemudian, dampak positif perkembangan teknologi perkantoran dalam bidang prosedur kerja meliputi mempercepat penyelesaian pekerjaan, mempermudah menyelesaikan pekerjaan, meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor, mempertinggi jumlah hasil pekerjaan, memenuhi standar mutu tertentu, memperoleh keseragaman bentuk, ukuran, dan jenis hasil pekerjaan kantor. Nah, itu tadi dampak positif dari perkembangan teknologi perkantoran, baik itu dalam bidang ketenaga kerjaan dan bidang prosedur kerja. Selanjutnya, ya, dampak negatif perkembangan teknologi perkantoran. Dampak negatif perkembangan teknologi perkantoran pada umumnya dirasakan pada sektor ketenaga kerjaan dan penambahan biaya yang besar. Selain itu, sisi negatif perkembangan teknologi perkantoran diantaranya adalah mengurangi penggunaan tenaga kerja yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran. Kedua, sulit untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu. 3. Menimbulkan rasa ketergantungan pada mesin sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Keempat, teknologi yang beroperasi biasanya menimbulkan suara bising sehingga mengganggu pegawai yang sedang bekerja. Selanjutnya, peranan teknologi perkantoran dalam pekerjaan kantor. Penggunaan teknologi perkantoran akan mempermudah pekerjaan administratif ya, karena dapat diselesaikan dengan kecepatan tinggi dan dengan kualitas yang baik. Selain itu, pekerjaan rutin melelahkan dan berbahaya dapat diambil alih oleh mesin sehingga keselamatan pekerjaan terjamin ya. Nah, pucuk pimpinan dari suatu perusahaan biasanya membutuhkan banyak informasi yang aktual dan terbaru ya. Informasi tersebut diperlukan untuk membuat keputusan penting dalam suatu perusahaan. Penyediaan informasi yang tepat, cepat, dan lengkap merupakan syarat mutlak bagi organisasi di era globalisasi seperti saat ini. Hal ini dapat dicapai apabila tersedia alat-alat perekam data, pemroses atau pengolah data secara penyimpan, serta penyimpan dapat dilakukan dengan handal. Nah, dari sini tampak jelas peranan dan penerapan teknologi modern pada suatu perkantoran. Selanjutnya, tujuan teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran memiliki peran untuk mempermudah pekerjaan dan memperpendek jarak dan waktu operasional. Berikut ini beberapa tujuan penggunaan teknologi perkantoran.
Yang pertama, untuk menghemat penggunaan uang, tenaga kerja, material, waktu, dan mesin atau alat-alat kerja. Yang kedua, untuk memelihara kecepatan dan ketepatan prosedur kerja. Ketiga, untuk meningkatkan produksi. Nah, itu tujuan dari teknologi perkantoran. Selanjutnya ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu hakikat otomatisasi perkantoran. Otomatisasi atau automation ya dalam bahasa Inggris memiliki padanan kata mechanization dan computerization ya. Automation memiliki dua makna ya. Automation memiliki dua makna, yaitu the use of automatic equipment to save mental and manual labor ya, penggunaan peralatan otomatis untuk menghemat pikiran dan tenaga. Yang kedua, the automatic control of the manufacture of a product through its successive steps ya. Jadi kendali otomatis dalam pembuatan suatu produk dengan tahapan yang sistematis. Juga berasal dari kata mechanization ya. Mechanization yang memiliki kata kerja mekanis memiliki arti give a mechanical character to composition ya, dengan kata kerja comprise mengandung makna ya. Equip with a computer, install a computer in ya. Maksudnya di sini adalah menggunakan komputer. Store, perform, or produce by computer ya. Jadi maksudnya di sini menyimpan, melaksanakan atau menghasilkan dengan komputer. Ya, itu dari asal kata mechanization ya. Ada dua, equip with a computer, install a computer in ya. Store, perform, or produce by computer ya. Jadi berdasarkan pemaparan data ini dapat dikatakan bahwa esensi dari kata otomatisasi adalah proses penggunaan peralatan otomatisasi ya, otomatis yang memiliki sistem kerja sistematis. Nah, otomatisasi akan berdampak baik positif maupun negatif, terutama terkait dengan penggunaan tenaga manusia. Dalam otomatisasi sangat berkaitan dengan mekanisasi dan komputerisasi. Nah, hal ini mengisyaratkan bahwa otomatisasi berarti penggunaan alat-alat mekanis, terutama komputer. Dengan kata lain, membahas otomatisasi berarti mengupas berbagai peralatan mekanis dan komputer yang tentu saja dengan tetap memperhatikan relevansi dengan objek yang diotomatisasi, dalam hal ini perkantoran. Selanjutnya, siapa saja pemakai otomatisasi perkantoran? Nah, di sini ada 4 kategori pemakai otomatisasi perkantoran. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakai otomatisasi kantor, yaitu yang pertama manajer. Siapa manajer? Adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Kemudian profesional, yaitu tidak mengelola pekerja tetapi menyumbang karyawan khusus, misalnya pembeli, wiraniaga, asisten, staf khusus. Manajer dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. Ketiga, sekretaris, biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas, menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Clerical employee, ya, pegawai administratif, melaksanakan tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirimkan surat.
Nah, konsep otomatisasi ya. Jadi di sini ada 5 konsep otomatisasi ya. Yang pertama, proses yang terjadi dalam perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Kemudian, otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan lebih baik. Selanjutnya, otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Nah, itu materi pada pagi hari ini ya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom ya. Baik anak-anakku ya, itu yang dapat Pak Syarif sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Selalu menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Semoga kita dilindungi dari berbagai macam penyakit. Itu yang dapat Pak Safi sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak Safi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.